Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesanas narakam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zawjaini min dzakarin wa untha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ini. Para orang tua, para asatidz dan yang teristimewa, rombongan mempelai laki-laki, dan terkhusus lagi kepada kedua mempelai yang sementara sekarang ini sedang bersanding sebagai pinang di belah dua, satu bantal kepala dua, satu kubur berbadan dua. Jadi sebelum kita memulai nasihat kita, perkenankan saya dulu bertanya kepada pengantin. Saudaraku muslimin, detik di Prasanta. Baik-baik. Alhamdulillah, karena sekarang 1 bulan yang lalu kami datang ke sini untuk mengkhitbah, dan alhamdulillah pada hari ini sudah bertemu dengan bulan Rasul. Masya Allah. Para hadirin dan hadirat, sabar-sabar sedikit. Walaupun sekarang panas, tapi sesungguhnya ada yang lebih panas perasaannya, yaitu pengantin baru yang ada di depan kita semua. Hadirin jamaah walimatul urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang paling atas, dan itulah yang paling bengkok. Khuliqatil mar'atu min dila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kaki, karena perempuan tidak diciptakan untuk direndahkan, tidak diciptakan untuk menjadi pembantu, dan perempuan itu tidak diciptakan dari tulang telunjuk, karena memang perempuan bukan tujuannya diperintah ke sana kemari, bukan juga diciptakan dari tulang kepala, karena perempuan tidak untuk dijadikan sebagai ratu yang pekerjaannya hanya main HP, kemudian suaminya cari nafkah, mencuci, memasak, kemudian dia juga yang jaga anak. Jadi kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri? Supaya dia dekat dengan hati seorang pria tersebut. Jadi muslimin, saudaraku, itu perempuan tidak boleh kita memahaminya dengan pemahaman akal. Karena tulang rusuk itu dekat dengan hati, maka pakailah hati untuk memahaminya. Terkadang perempuan itu menurut akal tidak masuk akal, tapi ternyata ketika kita memakai hati, barulah nyambung, barulah plus. Hadirin jamaah majelis walimatul urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin angkamat sewa waktu, kalau kita sementara ingin marah kepada istri, hati-hati. Kita harus belajar dulu mengendalikan amarah. Ada orang bijak yang mengatakan ketika kita marah kepada orang yang dibawa kita lebih tua daripada dia, hitung dulu 1 sampai 5 baru bicara. Tetapi ketika kita marah kepada orang yang sebaya dengan kita, hitung dulu 1 sampai 10 baru kita berbicara. Tetapi kalau lebih tua, hitung dulu 1 sampai 10 baru kita berbicara. Tapi ketika marah sama bos dan atasan kita, hitung dari 1 sampai 50 baru kita bicara. Tapi ingat, kalau kita marah sama istri, menghitung terus menerus dan tidak usah berbicara. Jadi hitung terus menerus dan tidak usah berbicara. Tapi
saudari Anissa Rifka, kalau kita marah sama suami kita, bicara terus dan tidak usah hitung. Jadi tak balik nah. Kenapa seperti itu? Perempuan itu dilengkapi dengan protein bahasa. Dalam bahasa jurnalnya itu adalah Fox itu. Jadi kemampuan perempuan berbicara dalam satu hari itu bisa berbicara sampai 20.000 kata. Kalau laki-laki kemampuannya cuma 7.000 kata, tapi perempuan 20.000 kata. Saudaraku muslimin, kalau masih ada ini 20.000 kata, kau tanya istri tak, tidak pernah dia pakai hangus nanti. Jadi kalau bicara terus menerus, dengarkan saja. Hadirin jamaah majelis Walimatul Urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudari Anissa Rifka, jagai baik-baik somita. Jagai baik-baik somita, taat dan patuhi perintahnya. Jangan sampai seperti sinetron sekarang ini, yaitu layangan putus. Supaya tidak putus, ikat erat-erat hatinya. Minimal ketika keluar untuk mencari nafkah, antar sampai di depan pintu. Setelah masuk di mobilnya, doakan supaya dia selamat di luar sana, hatinya tidak kemana-mana. Hadirin jamaah majelis Walimatul Urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini adalah pemimpin. Ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Muslimin, saudari Rifka, ada tanggung jawab yang berat di pundak kita masing-masing. Kalau dulu muslimin, nasa ngondangnya Andriku, waktunya membuka barasanji di bawah. Kalau pernikahan itu ibaratnya membawa mobil, sopir. Alhamdulillah kalau sopir sudah pulang balik sorong ini. Jadi sekarang muslimin, riolo tumai dulu kalau naik sorong temi banyak lubang-lubang, banyak gundukan-gundukan gunung-gunung, hindari itu dulu. Tapi sekarang karena tambah banyak ditanggung jawabnya, kalau dapat di lubang, dapat di gunung-gunung, jangan dihindari. Perbaiki, kemudian tutup lubangnya baik-baik. Hadirin jamaah majelis Walimatul Urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saudariku Anissa Rifka, banyak tanggung jawabnya. Mungkin sekarang ini sudah mungkin divaksin. Kemudian kenapa mesti divaksin? Karena kalau tidak divaksin kita tidak dilayani nanti di pemerintahan. Tapi saudariku, somita itu pintar juga ngavaksin. Jangan kita takut vaksin karena tidak ada efek sampingnya. Dan kemudian kalau sudah divaksin, banyak pelayanan yang kita dapatkan. Hadirin jamaah majelis Walimatul Urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di hari ini itu membawa berkah sampai kepada pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini. Semoga yang belum mendapatkan tulang rusuknya segera bertemu dan setidaknya tidak menunggu lama sehingga ada lagi acara-acara seperti ini di bulan berikutnya kah atau di dekat-dekat minggu depan kah, karena itu akan membawa berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahu musta'an wa alaihi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasihat nikah yang begitu luar biasa. Tidak hanya diperuntukkan untuk pasangan muda, tetapi juga untuk pasangan tua. Dan mudah-mudahan karena ini perjalanan ibadah seumur hidup kita, bahkan sampai kita berpisah dengan maut. Dan Allah Subhanahu wa taala
melanggengkan hubungan kita semua, khususnya terhadap yang baru menikah saat ini, bagi saudara muslimin dan saudari Anissa Rifka. Alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keduanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Abdul Haris Nasution untuk menyampaikan doa. Kepada beliau kami persilakan.